Menurut American Psychological Association, usia milenial adalah usia yang paling rentan dengan stres. Dan hasil studi lainnya menyatakan bahwa stres pada usia muda bertambah menjadi 3 kali lipat selama pandemi. Kenapa di masa pandemi ini semakin banyak usia muda yang mengalami stres? Apakah kamu merasa lelah, sulit untuk tidur, tidak bergairah, dan moody? Mungkin kamu saat ini sedang merasa stres. Jangan khawatir, stres tidak selalu tentang hal yang buruk. Stres yang kamu hadapi dapat terjadi karena tantangan baru dan dapat berguna menjadi energi serta fokus ekstra untuk kamu mengatasinya. Namun, bila stres terjadi secara terus-menerus, itu dapat menjadi stres yang buruk. Stres buruk inilah yang sering terjadi dan kita rasakan di masa ini, khususnya di masa pandemi. Selama pandemi, kita sulit untuk bertemu dengan orang lain, karena semua kegiatan harus dilakukan dengan jarak jauh. Seperti belajar dan bekerja pun dilakukan dengan jarak jauh. Sebagai makhluk sosial, hal itu menjadi salah satu pemicu seseorang merasakan stres. Selain itu, paparan berita yang beredar di media sosial tentang COVID-19 juga menjadi salah satu penyebab stres. Orang menjadi gelisah, sedih, takut, dan mengalami perasaan negatif lainnya. Bahkan, penyebab stres itu sendiri dapat terjadi karena kamu stres memikirkan perasaan stres yang kamu alami. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan adanya beberapa efek stres terhadap kesehatan mental dan fisik. Ketika kita sedang stres, terdapat suatu bagian otak yang disebut sebagai hipotalamus yang memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon adrenalin ini meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, sedangkan kortisol menaikkan gula darah. Jadi, apa dampak stres yang terjadi pada tubuh? Stres dapat memicu gangguan pada sistem imun. Kita memiliki sistem imun yang dirancang untuk melindungi kita dari serangan penyakit. Namun, bila kita mengalami stres kronis, hal tersebut dapat merusak pertahanan sistem imun yang kita miliki, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terkena masalah kesehatan lainnya seperti kanker dan diabetes. Kamu juga berpotensi mudah terkena penyakit jantung. Stres dapat membuat peradangan arteri koroner semakin buruk, di mana hal ini dapat menyebabkan pembekuan darah. Itu juga memicu tekanan darah tinggi dan kebiasaan kesehatan yang buruk. Sebuah penelitian di 52 negara juga menyatakan bahwa orang yang mengalami stres memiliki risiko lebih dari 2 kali lipat mengalami serangan jantung. Sindrom iritasi usus besar. Ketika kamu merasakan stres, tubuh akan bereaksi dan menyebabkan peningkatan gerakan dan sensitivitas di usus. Stres dapat mengubah mikrobioma usus dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kamu memiliki sindrom iritasi usus besar yang menyebabkan kram, nyeri, kembung, dan diare. Stres berat yang kamu alami juga dapat mempengaruhi masalah berat badan. Stres dapat menyebabkan gangguan pencernaan karena adanya perubahan mikrobioma usus. Oleh karena itu, seseorang akan memilih untuk memakan makanan yang biasa mereka nikmati secara berlebihan atau biasa disebut emotional eating, di mana hal itu dapat menyebabkan obesitas dan stres dalam jangka panjang. Sindrom metabolik. Orang yang mengalami stres kronis berada pada risiko besar untuk terkena sindrom metabolik, yaitu kombinasi dari diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, dan kadar kolesterol abnormal. Jika terjadi bersamaan, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Rambut rontok. Kerontokan rambut juga sering terjadi akibat stres. Selain kerontokan, orang yang sedang mengalami stres juga ditandai dengan sakit kepala, karena stres menyebabkan ketegangan pada otot-otot di kepala, leher, dan bahu. Untuk menghindari stres tersebut, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, lakukan terapi guided imagery. Cobalah berimajinasi melalui pikiran kamu dengan membayangkan kamu berada di tempat yang nyaman dan menyenangkan. Seperti membayangkan diri kamu berada di tengah hamparan padang rumput yang luas, sambil melihat warna langit yang keemasan ditemani suara burung yang saling bersautan serta gemercik sungai yang menenangkan. Yang kedua adalah olahraga teratur. Olahraga dapat meningkatkan produksi neurotransmitter dan endorfin. Keduanya dapat meningkatkan mood dan menurunkan risiko depresi, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Oleh karena itu, lakukanlah olahraga yang kalian sukai secara teratur. Yang ketiga adalah atur pola makan yang sehat.
Saat kita stres, kita cenderung memilih makanan yang terasa enak dan nikmat untuk dikonsumsi, seperti makanan yang tinggi lemak dan manis. Tetapi hal itu merupakan bentuk emotional eating yang justru akan memperburuk kondisi kita. Oleh karena itu, konsumsi makanan yang sehat, terutama yang kaya akan asam lemak omega 3, misalnya ikan dan kacang-kacangan, itu penting. Yang keempat, carilah lingkungan yang mendukung. Cara menghilangkan stres yang berikutnya adalah dengan memilih lingkungan yang tepat dan bisa memberikan kamu dukungan positif. Kamu juga bisa melakukan aktivitas positif lainnya, seperti melakukan hobi atau kegiatan yang kamu suka dan menyenangkan seperti berkebun, mendengarkan musik, atau bahkan meditasi yoga. Yang kelima adalah cukupi jam tidur. Saat tidur malam kurang dari 7-8 jam, tubuh tidak bisa mengatasi stres dengan baik. Dengan begitu, tidur 7-8 jam itu penting, agar tubuh punya metabolisme yang lebih baik dan produksi hormon rileks pun menjadi lebih seimbang. Kita akan selalu menghadapi kondisi stres dalam hidup. Namun, apa yang akan terjadi pada tubuh kita akan kembali pada bagaimana kita merespon kondisi stres tersebut. Kontrol stres kamu sebelum stres yang mengambil kontrol atas diri kamu.